Hai, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri pembelajaran statistika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus tentang apa itu skewness dan kurtosis. Nah, sebelum memahami tentang skewness dan kurtosis, kita harus tahu dulu seperti apa itu data yang dikatakan berdistribusi normal, ya. Jadi data dikatakan berdistribusi normal jika penyebaran datanya itu dia simetris, nah, tidak mengalami kemiringan dan memiliki keruncungan yang normal. Ya. Nah, jika kita gambarkan pada grafik, maka data berdistribusi normal itu akan membentuk lonceng setangkup ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Ketika data itu dia cenderung berdistribusi normal, maka model penyebaran datanya itu akan modelnya seperti ini. Model seperti lonceng ya, lonceng yang terbalik. Nah, pada saat kapan itu sebuah data kalau kita gambarkan kurvanya akan berbentuk simetris seperti ini ya. Simetris ini kalau kita lihat yang dimaksud simetris, kita harus punya dulu di sini namanya sumbu simetris ya. Jadi simetris itu kalau kita lipat dia ke sini, maka setiap ujung ke ujung sini akan ketemu ke ujung sini, setiap bagian itu dia akan ketemu pasangannya yang bersesuaian. Itu dikatakan simetris. Nah, kondisi ini akan terjadi ketika nilai min itu sama dengan median dan sama dengan modusnya. Ya, jadi nilai min, median, modus itu semuanya ada di sini. Ada pada sumbu simetrinya. Ketika ini terjadi, maka kita akan dapatkan data yang berdistribusi normal. Nah, sekarang pertanyaannya apakah hanya ketika min sama dengan median sama dengan modus itu datanya pada saat kenyataannya kan sulit ya temukan yang betul-betul sama seperti ini ya, atau jarang adanya. Jadi ketika misalnya nilai min-nya semakin mendekati mediannya dan semakin mendekati modusnya itu dia mendekati sama, ketika nilai datanya ini mendekati sama, maka dia akan cenderung mendekati berdistribusi normal. Oke, nah tadi di sini dikatakan kalau dia normal itu ketika tidak mengalami kemiringan atau skewness dan tidak memiliki keruncingan yang normal. Nah, itulah yang akan kita bahas secara spesifik yang seperti apa sih kemiringan dan keruncingan ini pada sebuah data. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa itu skewness. Nah, jadi skewness atau kemiringan itu merupakan ukuran ketidaksimetrisan dalam distribusi nilai. Nah, jadi kalau kita sudah gambarkan distribusi datanya kita pada sebuah grafik, kita akan bisa lihat kita bisa memastikan secara pasti tingkat kemiringan dari grafik kita itu dari data yang kita punya itu dengan menentukan yang namanya koefisien skewness atau koefisien kemiringan. Nah, jadi skewness ini dia dapat bernilai positif, negatif, atau nol. Ya. Nah, jadi skewness yang bernilai positif itu berarti ekor distribusi itu berada di sebelah kanan nilai terbanyak. Ya. Jadi kalau misalnya nilai terbanyak itu kan ada di sini, ya, di puncak grafik. Nah, ekor-ekornya atau nilai yang paling sedikit itu dia berada pada sebelah kanan grafik. Ya, jadi data-data itu dia mengumpul pada bagian sebelah kiri. Kalau kita ambil di sini, sumbu simetrisnya, sebagian besar data itu dia akan berada pada sebelah kiri. Nah, sementara ekor-ekornya kebanyakan itu dia di sebelah kanan. Ketika itu terjadi berarti dia skewness-nya itu bernilai positif. Nah, selain itu, kalau misalnya skewness-nya bernilai negatif, berarti ekor distribusi berada di sebelah kiri. Ya, ini ekor distribusinya dia berada pada sebelah kiri. Ya, sebelah kiri ke sini. Itu artinya sebagian besar data itu dia berada pada sebelah kanan kurva. Nah, kita lihat tadi kalau pada saat skewness yang bernilai positif itu dia terjadi ketika nilai min-nya itu lebih besar dari median. Sebaliknya, yang skewness negatif terjadi ketika nilai min atau rata-ratanya kurang dari median atau nilai tengah. Nah, kalau misalnya nilai skewness-nya 0, itu berarti nilai terdistribusi secara simetris ya. Jadi terdistribusi secara simetris seperti ini. Itu dia terjadi ketika nilai rata-ratanya sama dengan nilai median. Pada kasus ini berarti distribusi data itu antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu dia sama besar. Nah, jadi kapan sebuah koefisien jadi kan apa tadi saya sudah sebutkan di awal kalau mendapatkan data yang nilainya itu betul-betul normal atau yang kalau kita gambarkan itu di pada grafik membentuk lonceng seperti kurva distribusi normal tadi itu sulit ya atau jarang ada dalam kehidupan nyata. Yang ada itu kebanyakan adalah dia mendekati normal. Sehingga pada saat kita melakukan uji statistika, kita bisa membawa datanya kita yang
tidak tepat normal tersebut atau misalnya ada agak sedikit miring ke kiri atau sedikit miring ke kanan menjadi kita anggap dia berdiskusi normal. Nah, ini dia akan bergantung pada nilai koefisien skewness atau koefisien kemiringannya. Nah, jadi kalau kita punya nilai koefisien skewness ini ada rentang tertentu yang membuat kita bisa menganggap data kita itu dia asumsinya adalah data yang berdistribusi normal. Nah, yang pertama, kalau misalnya koefisien skewness-nya kita kurang dari negatif 1 atau lebih besar dari negatif 1, itu dikatakan dia highly skewed atau kemiringannya itu dia kuat ya. Dan kalau misalnya data yang seperti ini kita tidak bisa asumsikan dia untuk berdistribusi normal karena terlalu miring ya. Terus kalau misalnya eh, nilai koefisiennya itu di antara negatif 1 sampai negatif 0,5 atau di antara 0,5 sampai 1 itu dikatakan kemiringannya itu moderat ya atau sedang. Nah, yang terakhir itu kalau misalnya nilai koefisien kemiringannya itu di antara negatif 0,5 sampai 0,5. Ini dia approximately simetris atau mendekati simetris. Dikatakan juga dengan apa? Kemiringannya itu dia rendah atau mild ya. Nah, di sini yang mana yang paling mendekat, yang paling bisa kita asumsikan normal adalah yang ketika koefisien skewness-nya itu adalah ini. Yang ketika dia mild ya, karena memang dia kalau kita gambarkan itu sangat mendekati simetris kurvanya. Nah, sekarang karena tadi nah, selanjutnya itu kita mau tentukan dulu ya, bagaimana menentukan koefisien skewness. Nah, jadi biasanya koefisien skewness itu ditentukan dengan rumus Pearson median skewness, yang mana rumusnya itu sama dengan 3 dikali mean kurang median per standar deviasi. Ya. Contohnya itu kalau misalnya kita punya data dengan rata-ratanya 48,6, terus mediannya 39 dan standar deviasinya 39,5, kita bisa dapatkan koefisien skewness-nya sama dengan 3 dikali 48,6 kurang 39 bagi 39,5. Kita dapatkan sama dengan 0,73. Ini berarti dia ada di rentang 0,5 dengan 1. Ya, tadi kalau kita lihat pembagiannya, dia itu masuk dalam kemiringan yang moderat atau moderately skewed. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kalau kita punya data yang dia tidak simetris atau dia miring kanan maupun miring kiri, apa yang harus kita lakukan terhadap uji statistiknya kita nanti ya? Karena kalau misalnya ada yang sudah pernah mempelajari tentang statistik atau nanti yang akan kita pelajari di statistik inferensial, kita selalu mengharapkan kalau data kita itu berdistribusi normal atau kurvanya simetris. Kalau tidak, bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan lakukan apa-apa ya. Jangan kita lakukan apa-apa. Ya. Yang pertama itu, kenapa begitu? Karena banyak statistical test atau uji inferensial yang bisa kita lakukan, seperti uji T, uji ANOVA, dan regresi linear, itu dia tidak terlalu sensitif terhadap data yang miring atau yang skewed. Itu khususnya kalau misalnya kemiringannya itu dia mild atau moderate. Ya, jadi kalau misalnya koefisien skewness yang kita dapatkan itu dia masih dalam tergolong moderat dan mild, kita masih bisa tetap menggunakan uji T, uji ANOVA atau uji-uji parametrik lainnya. Yang kedua, gunakan model yang berbeda. Ya, jadi kalau misalnya eh, apa kita pada awalnya berencana untuk menggunakan statistik yang ini, uji T, ANOVA, dan lain-lain yang merupakan bagian dari statistika non parametrik, statistik ilmu statistika dia juga kalau parametrik berarti itu kan dia harus datanya kita itu diasumsikan berdistribusi normal ya atau dia tidak highly skewed atau kemiringannya itu tidak tinggi. Ya, ketika kita temukan data yang kemiringannya tinggi atau tidak berdistribusi normal, statistika juga menyediakan uji-uji statistik yang bisa digunakan pada data seperti itu. Itu dinamakan dengan uji non parametrik. Nah, jadi kalau misalnya kamu awalnya rencana menggunakan model yang parametrik, tapi ternyata setelah diuji nilai skewness-nya itu dia tinggi, kita bisa menggunakan uji yang non parametrik. Yang ketiga adalah kita mentransformasikan variabelnya. Ya, itu adalah opsi terakhir ketika kita menemukan data yang tidak
simetris. Oke, selanjutnya setelah memahami apa itu skewness atau kemiringan, kita masuk ke apa itu kurtosis ya. Jadi, kurtosis itu adalah indikator untuk menunjukkan derajat keruncingan ya dari sebuah kurva. Semakin besar nilai kurtosis, maka kurva akan semakin runcing ya. Ada 3 di sini ya, jenis kurtosis. Yang pertama ada leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik. Nah, nilai referensi atau nilai patokan dari koefisien kurtosis itu adalah 3 ya. Nah, jika kita punya nilai kurtosis atau koefisien kurtosis lebih besar dari 3, maka kita katakan kurva yang kita punya itu adalah leptokurtik. Kita lihat tadi ya, leptokurtik itu yang paling runcing. Sementara kalau dia lebih rendah dari 3 atau dia landai, ya itu dinamakan dengan platikurtik. Yang terakhir, kalau nilai kurtosisnya sama dengan 3, bermakna kurvanya kita itu berdistribusi normal atau dikenal dengan mesokurtik. Ada juga yang menyebutnya mesokurtotik ya. Kita lihat contoh gambarannya. Nah, jadi koefisien kurtosis ya, untuk menentukan keruncingan tadi itu kita bisa dapatkan dengan rumus ini ya. Di beberapa buku teks menuliskannya itu sebagai alfa 4. Ini beda-beda. Saya sudah coba mengecek, itu beda-beda penulisan. Jadi tergantung mana yang kalian lihat bentuk penulisannya, tapi rumusnya itu tetap sama. Itu didapatkan dengan simpangan kuartil dibagi P9 atau persentil 90 dikurangi persentil 10. Ingat, simpangan kuartil itu sama saja dengan 1/2 dari Q3 atau kuartil ketiga kurang kuartil pertama. Ya, bagi 4 persentil 90 dikurangi persentil ke-10. Oke, nah kita akan lihat. Nah, kalau misalnya ini tadi mesokurtik, yaitu dia adalah menunjukkan keruncingan dari kurva yang berdistribusi normal. Ini kita dapatkan ketika koefisien kurtosisnya itu sama dengan 3 atau sangat mendekati 3. Ya. Yang selanjutnya adalah platikurtik ya. Jadi platikurtik ini dia agak datar ya. Yang jelas dia modelnya itu di bawah dari bentuk kurva normal. Itu kita dapatkan ketika koefisien kurtosisnya kurang dari 3. Dan yang terakhir adalah leptokurtik, yang mana kalau koefisiennya lebih besar dari 3 dan besarnya cukup jauh, dia akan menunjukkan kurva yang sangat runcing seperti ini. Oke, demikianlah tadi pembahasan kita terkait skewness dan kurtosis. Semoga itu membantu pemahamannya kalian dalam mempelajari statistika. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.